kita akan masuk ke materi pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan biasa. Pecahan campuran biasanya ditulis dalam bentuk A, B per C, di mana A adalah bilangan bulat dan B per C adalah bilangan campuran. Dengan B lebih kecil dari C, misalnya 2/3/4 adalah pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat 2 dan pecahan 3/4. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan bentuk perbandingan dua bilangan bulat yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan adanya pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bagian atas dari pecahan yang menunjukkan jumlah bagiannya, sedangkan penyebut adalah bagian bawah dan yang menunjukkan pembagian-bagiannya. Misalnya dalam pecahan 3/4, 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal campuran. Seorang siswa memiliki 5 buku cerita. Jika setiap buku berisi 120 halaman, berapa total halaman yang harus dibacanya? Baik, di sini cara penyelesaiannya adalah jumlah halaman yang harus dibaca sama dengan jumlah buku dikali halaman per buku. Jumlah halaman yang harus dibaca sama dengan 5 dikali 120. Total halaman yang harus dibaca 600 halaman. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal pecahan biasa. Baik, di sini contoh soalnya, seorang koki menggunakan 3/4 liter susu untuk membuat 1 porsi puding. Jika ia ingin membuat 5 porsi puding, berapa liter susu yang dibutuhkan? Penyelesaiannya adalah jumlah susu yang dibutuhkan sama dengan jumlah susu per porsi dikali jumlah porsi. Jumlah susu yang dibutuhkan 3/4 dikali 5 sama dengan 3/4 dikali 5 sama dengan 3/4 dikali 5 sama dengan 15 dikali 4 sama dengan 3/4 liter. Jadi untuk membuat 5 porsi puding diperlukan 3/4 liter susunya. Baik, di sini kita akan masuk ke latihan. Di sini kita akan masuk ke latihan pecahan campuran. Seorang tukang roti membagi 2/3 loyang roti ke dalam kardus. Setiap kardus mempunyai 1/2 loyang roti. Berapa banyak kardus yang diperlukan untuk menampung seluruh roti tersebut? Di sini jawabannya adalah, kita jawab, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Hitung total loyang roti yang akan dibagi. Hitung berapa kardus yang dibutuhkan dengan membagi total loyang roti dengan kapasitas kardus. Nah, di sini kita akan ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2/3 sama dengan 4 ditambah 2/3 sama dengan 12/3 ditambah 2/3 sama dengan 14/3. Dan kita hitung total loyang roti yang akan dibagi adalah 2/3 sama dengan 14/3. Dan sekarang kita akan hitung berapa kardus dibutuhkan dengan membagi total loyang roti dengan kapasitas kardus. Jadi di sini kita akan 14/3 dibagi 2/3 sama dengan 14/3 dikali 2/3 sama dengan 28/9. Jadi kardus yang dibutuhkan adalah 9 kardus untuk menampung seluruh roti tersebut. Baik, di sini kita akan masuk ke latihan pecahan biasa. Dari sebuah kue dibagi rata ke dalam 4 piring. Berapa bagian kue yang ada di setiap piring? Baik, sekarang kita akan menjawabnya. Terlebih dahulu kita tentukan
tentukan jumlah bagian kue yang akan dibagi. Dan kedua, kita tentukan jumlah piring yang akan dibagi. Dan ketiga, bagi jumlah bagian kue dengan jumlah piring. Nah, dari jumlah bagian kue kita ambil 2/3 dari kue dan 4 piring. Jadi jumlah bagian kue dengan jumlah piring adalah 2/3 dibagi 4 sama dengan 2/3 dikali 14 sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Jadi setiap piring akan memiliki 1/6 bagian kue. Baik, di sini saya akan mengakhiri tentang materi saya, pecahan campuran dan pecahan biasa. Sekian, terima kasih. Saya akan lanjut ke rekan saya. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Lena Riana Jungka. Saya akan menjelaskan materi SMA yang berjudul Bertidak sama linear satu variabel. Kita masuk dalam materi. Bertidak sama linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dengan derajat satu yang dihubungkan oleh lambang kecil, besar, sama kecil, dan sama besar. Bentuk umumnya adalah AX tambah B kecil C dengan A, B, dan C adalah bilangan konstanta. Kita masuk pada sifat bertidak sama linear satu variabel. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikurangi atau ditambahkan dengan suku yang sama. 2. Operasi perkalian bilangan positif. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama. 3. Operasi perkalian bilangan negatif. Tanda pertidaksamaan berubah jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama 1, 2, dan 3. Kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, 5x kurang 3x kecil dari 30 kurang 18. 2x kecil dari 12. X kecil dari 12 dibagi 6. X kecil dari 6. Himpunannya adalah 5, 4, 3, dan seterusnya. Kedua, min 6 dikurang X sama besar 30 ditambah 12. Min 7x sama besar 42. X sama kecil 42 dibagi min 7. X sama kecil min 6. Himpunannya adalah min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Kita masuk contoh ketiga. 24 dikurang 3x sama kecil min 2x ditambah 6. Min 3x ditambah 2x sama kecil 6 dikurang 24. Min x sama kecil min 18. X sama besar min 18 dibagi min 1. X sama besar 18. Himpunannya adalah 18, 19, 20, dan seterusnya. Kita masuk ke latihan. Latihan pertama adalah 14 tambah 2x sama dari 8. 2x sama dari 8 dikurang 14. 2x sama besar dari min 6. X besar dari min 6 bagi 2. X besar dari min 6. Himpunannya adalah min 7, min 8, min 9, min 10, dan seterusnya. Latihan kedua, 3x ditambah 45 sama kecil 5x kurang 10. 3x kurang 5x sama kecil 10 dikurang 4. Min 2x sama kecil min 14. X sama besar min 14. X sama besar 7. Himpunannya adalah 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita masuk ke latihan 3. 5x ditambah 12 besar dari 2x ditambah 33. 5x kurang 2x besar dari 33 dikurang 12. 3x besar dari 21. X besar dari 21 dibagi 3. X besar dari 7. Himpunannya adalah 8,
9, 10, dan seterusnya. Baik, kembali lagi dengan saya Ginting. Di sini saya akan menjelaskan materi SMK tentang persamaan kuadrat. Langsung masuk pada pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan dalam matematika yang memiliki paralel paling tinggi berderajat 2. Kita lanjutkan pada materi. Bentuk baku persamaan kuadrat dalam X adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata. Ada beberapa bentuk khusus persamaan kuadrat, yaitu A sama dengan 1, X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat biasa. B sama dengan 0, X pangkat 2 tambah C tambah 0. Itu persamaan kuadrat murni. C sama dengan 0, X pangkat 2 tambah BX sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat tak lengkap. Sekarang kita masuk pada rumus persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini sudah ada macam-macam penyelesaian persamaan kuadrat dengan berbagai persoalan. A. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat dinyatakan menjadi A dalam kurung X kurang 2 X pangkat 2 itu kurung dalam kurung X kurang X pangkat 2 itu kurung sama dengan 0. Sekarang masuk pada contoh soal persamaan kuadrat. Di sini sudah ada dua buah contoh soal. Tentukan faktor dari persamaan 4X pangkat 2 tambah kurang 3X kurang 7 sama dengan 0. Kita mencari perkalian dalam bentuk perkalian silang. A sama dengan minus 28. Kita mencari dalam bentuk perkalian silang, kita mencari persamaan 28. Minus 7 kali 4 sama dengan minus 28. Sekarang kita mencari nilai tengah. Minus 7 tambah 4 sama dengan minus 3. X minus 7, karena di sini sudah ada minus 7. X tambah 4, karena di sini menyatakan positif 4. 4X minus 7, karena di sini sudah ada minus 7. X tambah 1, karena di sini 4X dikurang 1 menjadi 1. Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita mencari persamaan 12 dalam bentuk perkalian. Persamaan yang terdapat adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang kita mencari nilai tengah, yaitu 7. 4 tambah 7 hasilnya 4 tambah 3 hasilnya 7. X tambah 4, di sini karena sudah ada hasilnya 4, kita tulis 4. X tambah 3, karena di sini sudah ada positif 3. X sama dengan minus 4, karena ini sudah ada positif 4. X kurang X sama dengan minus 3, ini karena menambahkan minus 3. Kita lanjut pada latihan soal persamaan kuadrat. Di sini ada 3 buah latihan persamaan kuadrat. Tentukan faktor dari persamaan kuadrat. X pangkat 2 tambah 5X kurang 14 sama dengan 0. 7X kurang minus 2 sama dengan 14. 7 tambah minus 2 sama dengan 5. Yang kita cari adalah persamaan 14 dalam bentuk kali silang, itu adalah 7 kali minus 2 sama dengan 14. Dan di sini kita mencari nilai tengah dalam bentuk penjulang, itu 5
yang terdapat adalah Y tambah 2 minus 2 sama dengan 5. X positif 7, karena di sini sudah ada positif 7 ini. X minus 2 kita sudah ambil dari sini minus 2. Kita lanjut pada contoh soal kedua, latihan soal kedua. Tentukan faktor dari persamaan kuadrat. X pangkat 2 kurang 13x sama 36 sama dengan 0. Minus 4 kali minus 9 sama dengan 36. Minus 4 tambah minus 9 sama dengan minus 13. Yang kita cari adalah persamaan kuadrat 36, itu dalam bentuk perkalian silang, yaitu minus 4 kali minus 9. Kita mencari nilai tengah, yaitu 13 dalam bentuk penjumlahan. Minus 4 tambah minus 9 sama dengan minus 13. X negatif 9, karena di sini sudah ada negatif 9, kita taruh di sini. X negatif 9, karena di sini sudah ada minus 9. Nah, kita masuk pada contoh soal ketiga. Tentukan faktor dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 kurang 9x tambah 9 sama dengan 0. A sama dengan 18. Kita mencari persamaan 18, yaitu dalam bentuk perkalian silang, karena di depannya ada 2x pangkat 2. Minus 6 kali 3 minus 3 sama dengan 18. Minus 6 tambah minus 3 sama dengan minus 9. X negatif 6, karena di sini sudah ada negatif 6, kita taruh di sini. X Baik, sekian dari materi video kami tadi. Kalau